Hare Krishna. So, we can see in many scriptures, many shastras, they are glorifying about Guru. Jadi kita dapat melihat bahwa hampir di semua kitab suci di dalam Weda selalu mengagungkan kemuliaan sang guru kerohanian. So, how important is to accept Guru? It is stated in many shastras. Betapa pentingnya untuk menerima kaki Padma seorang guru kerohanian itu dijelaskan di dalam sastra. About Guru also, Bhagavan Krishna said in Srimad Bhagavatam to Uddhava, Ya, Sri Krishna sendiri juga menyatakan kepada Udawa tentang apa itu guru. Acharjang mang bijanyat navamanyet karicit namarte buddha suete sarvadeva mayaguru. Acharya mamijanyam nawa manyeta karicit namartya buddhya suyata sarva dewa maya guru. Just you treat Acharya like me. Ya, terimalah ataupun perlakukanlah Acharya sebagaimana kalian memperlakukan diriku. Don't disrespect him at all. Jangan pernah tidak hormat sama sekali kepada beliau. Don't think that he is an ordinary human being. Jangan pernah berpikir bahwa guru kerohanian adalah manusia biasa. All the demigods are within him. Karena semua dewa berada di dalam diri seorang guru kerohanian. So Bhagavan Krishna, he is called Advaya Jnana Tattva or Aprakrita Tattva. Ya, Bhagavan Sri Krishna disebut sebagai Advaya, Jnana Tattva ataupun Aprakrita Tattva. He is transcendental one. Beliau adalah satu-satunya yang bersifat rohani. So, by our limited knowledge, limited intelligence, we cannot understand Bhagavan Krishna. Dengan pengetahuan kita yang terbatas, dengan kecerdasan kita yang sangat terbatas, kita tidak mampu untuk mengerti, untuk memahami Bhagavan Sri Krishna. If someone will be able to understand Bhagavan Krishna by his intelligence, then he will become limited one. Jadi jika seseorang mampu mengerti Krishna dengan kecerdasannya, dengan kemampuannya, pengetahuan yang terbatas itu, artinya Tuhan itu menjadi terbatas. But Bhagavan Krishna is Ananta Advaya. Tetapi Bhagavan Sri Krishna jelaskan beliau adalah Ananta, Advaya. He is without second, at the same time also he is unlimited. Ya, artinya beliau Advaya, artinya yang tiada duanya, beliau adalah yang maha satu-satunya, dan juga disebut Ananta, yang tidak terhingga, tidak terbatas. And Shastra saying he is Adakshaya. Dan sastra juga menyebut beliau sebagai Adoksaja. Adakshaya means one cannot see him or one cannot understand him by his sensual perception. Ya. Artinya, Adoksaja artinya orang tidak mengerti Tuhan, mengerti Sri Krishna dengan persepsi indria-indrianya yang terbatas. Then question comes, how will know him? Dan kemudian pertanyaannya datang, yaitu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana kita dapat mengerti ataupun mengetahui beliau? Unless Adakshaya Tattva will not manifest before someone, he cannot understand him at all. Tanpa Bhagavan Sri Krishna sendiri, Tuhan sendiri mewujudkan dirinya di hadapan seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat memahami, dapat mengerti beliau. One is able to understand sun God by sunlight only. Orang dapat mengerti keberadaan matahari hanya karena adanya sinar matahari. So if sunlight is not there or sun is not there, one cannot understand sun. Jadi kalau tidak ada sinar matahari, bagaimana orang dapat mengerti tentang matahari? In the night time, no one can see sun by a torchlight or by any light. Seperti di malam hari tidak ada seorang pun mampu melihat adanya matahari, baik dengan sinar laser, lampu senter ataupun penerangan lainnya apapun. Similarly, Paratattva Bhagavan, Sevya Bhagavan. Begitu pula para Tattva Bhagavan, Sevya Bhagavan. Unless
He will manifest before us, we will not be able to know him. Tanpa beliau sendiri mewujudkan dirinya di hadapan kita, kita tidak akan mampu untuk memahami beliau. So how he will be manifested before us? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Tuhan dapat memanifestasikan, mewujudkan dirinya di hadapan kita? Who will be able to make him manifested before us? Siapa yang mampu membuat Tuhan mewujudkan dirinya di hadapan kita? Only Bhakta. Only Hanya bakta, hanya his dear devotee. hanya para penyembah terkasih Tuhanlah dapat menghadirkan Tuhan di hadapan penyembahnya. By the mercy of his dear devotee, he will be manifested. Hanya atas karunia para penyembahnya lah Tuhan dapat mewujudkan dirinya. And his dear devotee is Guru. Dan penyembah terkasih dari Sri Krishna itu adalah guru. So, Bhagavan will manifest before Gurudev. Karena itulah Sri Bhagawan, Bhagawan Sri Krishna akan mewujudkan dirinya di hadapan sila Gurudev. And if Gurudev will shower mercy, then one will be able to see Bhagavan. Karena itu jika Gurudev memberikan karunia-Nya kepada kita, baru kita akan dapat melihat, dapat mengerti Sri Bhagawan. In this universe, we will see so many gurus are there. Di dunia material ini kita dapat melihat begitu banyak guru. So, from our birth, we are learning something from someone, he is becoming our guru. Dari semenjak kita lahir, kita belajar sesuatu dari orang lain. Itu juga disebut sebagai guru kita. In school, college, you are learning from someone, he is becoming our also guru. Ya, di sekolah, di universitas ataupun di college, ya kita belajar dari para guru di sana, itu pun guru-guru kita. And we are going to do different professions, some guru is there also. Dan jika ketika kita melaksanakan pekerjaan sesuai dengan profesi kita, kita perlu juga guru untuk memberikan kita profesionalitas ataupun memberikan kemampuan untuk kita melakukan tugas tertentu. This type of gurus, they cannot give us teaching about our spiritual realization. Tetapi guru-guru seperti itu tidak akan mampu mengajarkan kita tentang keinsiapan diri kita. They will give some knowledge to get something material. Mereka itu hanya mampu memberikan pengetahuan untuk memperoleh hal-hal yang bersifat material. So who will speak about this truth? Siapa yang akan berbicara tentang kebenaran mutlak ini, kebenaran absolut ini? Who will show us the absolute truth? Siapa yang mampu memperlihatkan kepada kita tentang kebenaran mutlak ini? Only a spiritual guru, Vaishnava guru. Hanya Vaishnava guru, hanya guru spiritual lah yang akan mampu memberikan kita, menunjukkan kita kebenaran mutlak ini. But what is the problem? Why we are not able to see Bhagavan? Tetapi apa masalahnya kemudian? Kenapa kita tidak mampu melihat Sri Bhagawan? Why we are not able to see Bhagavan? We have accepted guru. Kita telah menerima guru, tetapi kenapa kita belum mampu melihat Sri Bhagawan? The reason is that we have so much desire for enjoyment. Alasannya adalah hanya satu, yaitu karena kita memiliki begitu banyak keinginan untuk kepuasan indria. Even if we have accepted guru, we are actually not coming to guru because we have so much desire for enjoyment. Walaupun kita sudah menerima guru, ya, tetapi sesungguhnya kita belum datang, belum bersama guru karena kita memiliki begitu banyak keinginan material. So we are always undergoing this death, birth, old age, disease, cyclic order of life. Karena itulah kita selalu akan menghadapi perputaran kehidupan, kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit. So when one will become very tired by undergoing this cyclic order of life, ketika orang mulai menjadi lelah, karena terus-menerus berada di dalam perputaran roda kehidupan, yaitu kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit ini, due to his past sukruti, he will be able to see a Sadguru. Karena berdasarkan atas sukrti dari hidupnya yang lampau, mereka memperoleh kesempatan untuk melihat Sadguru. Sadguru, they know the real meaning of Veda.
Hanya Sadguru lah yang sungguh-sungguh mengerti makna daripada Weda. So, by the mercy of Sadguru only, one will be able to know about that Paratattva. Hanya atas karunia dari Sadguru lah seseorang dapat mengerti para tatwa. In Mundaka Upanishad it is said, Di dalam Mundaka Upanishad dikatakan, Parikhya karma chitan brahmano nirbedamajanna satyakruta kruten tad vijnanartham sagurum evavigatse samitmani sutriyam brahmanishtam. In order to get the transcendental knowledge, dalam usaha kita untuk mencapai, untuk mendapatkan pengetahuan spiritual, pengetahuan rohani, one has to go to the Sadguru. orang hendaknya dia datang kepada seorang Sadguru. So how will go to Sadguru? Bagaimana cara kita datang ataupun pergi menuju kepada Sadguru? With Samidha. Samidha. Ya, kita hendaknya datang kepada Sadguru dengan samida. What is Samidha? Ya, apa yang disebut dengan samida? Or Samit. Samit or Yeah. Samidha? Di dalam sloka ini ada samit pani, samit atau samida. Samidha means the wood, firewood we can carry, which can be used in the yajna. Jadi samida ataupun samit ini artinya seorang murid hendaknya membawa kayu api, di mana kayu api akan digunakan dalam proses yadnya oleh sang guru. And that guru must be very expert in Shastric conclusion. Dan sang guru seperti itu hendaknya beliau sangat ahli dalam kesimpulan sastra. If someone is very expert in Shastric conclusion, when anyone will approach him, he will engage him in Krishna Seva or Hari Seva. Ya, jika sang guru sudah sangat ahli dalam kesimpulan sastra, jika ada orang mendekati, ingin berlindung kepada beliau, beliau menerima orang itu, memberikan perlindungannya dan menyibukkan orang itu dalam sewa kepada Bhagawan Sri Krishna. In Srimad Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna is saying to Arjuna, Di dalam Bhagavad Gita, Bhagawan Sri Krishna menyatakan kepada Arjuna, Tad vidhi pranipatena pariprasnana sevaya upadikhanti te jnanam jnanina tattvadarshina. ya, di dalam sloka itu dinyatakan Tanwidi pranipatena pariprasnena sewaya upadekshyanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. Oh Arjuna, you must go to Sadguru and pay dandavat pranam to him and inquire from him about the tattva. Jadi Sri Krishna menyatakan kepada Arjuna, wahai Arjuna, untuk mengerti pengetahuan spiritual ini, engkau hendaknya datang kepada sang guru kerohanian, bersujud kepada beliau, bertanya kepada beliau, dan kemudian melakukan pelayanan kepada beliau. So Tattvadarshi Guru, he is a seer of the tattva. So if we will inquire from him, then we can also know what is the tattva is. Karena seorang tattvadarshi guru yang sudah melihat kebenaran, sudah mengerti kebenaran, beliau dapat memberikan kebenaran itu kepada diri kita, kepada dirimu. When we will approach Sadguru, Sadguru will give us the knowledge about the truth. Tattva. Ketika kita mendekati seorang Sadguru, maka guru akan memberikan kita pengetahuan tatwa gyana, pengetahuan rohani kepada kita. So Tattvabit Guru is not only Tattvabit. Dia bukan hanya sekadar tattwawid ataupun yang menguasai pengetahuan tatwa. Not only that he knows Tattva, but also he is a Acharavan. Ya bukan beliau hanya sebagai mengerti ataupun mengerti kesimpulan tatwa, mengerti tatwa, tapi juga beliau adalah acaryawan. He practices himself in his daily life. Karena beliau sendiri telah mempraktikkan ajaran dan kesimpulan sastra itu dalam kehidupan beliau sehari-hari. So, if we will accept a guru, we must be very, very careful. Tetapi ada sebuah peringatan di sini, ketika kita menerima guru, kita hendaknya sangat
berhati-hati. If someone is very expert in Sabda Brahma, means he can speak Krishna Katha nicely. Ya, artinya ketika seorang sangat ahli dalam sabda Brahma, dia bisa menyampaikan Krishna Kata dengan sangat ahli, dengan sangat baik. If he is not bhajanasila, means he is not doing bhajan nicely, Tapi kalau jika beliau bukan seorang bajana sila, beliau tidak melaksanakan bajan dengan baik sekali, that type of guru, we don't need him. dan kita tidak memerlukan guru seperti itu. Because in the cow shed, if you will keep so many cows, but they cannot give birth to any calf, so what is the use keeping that type of cows in the cow shed? Ya, seperti contohnya, perbandingannya, jika kita memiliki gosala, ya, pondok untuk sapi, dan kita menaruh begitu banyak sapi di sana, tapi jika sapi itu tidak bisa melahirkan godel ataupun melahirkan anaknya, untuk apa kita memelihara banyak sapi? Shabda Brahmani nisnato no nisnayat pare jadi Shramastasya shrama phalo he dhenu migo rakshataha. Sadguru, he does not go for bhukti or mukti. Seorang sadguru, beliau tidak mengejar bukti, kenikmatan material ataupun mukti. Ya, beliau tidak ingin pembebasan. Enjoyment or liberation. Tidak ingin kenikmatan ataupun pembebasan. And they are not also kapati guru. Beliau juga bukan seorang guru yang kapati ataupun yang munafik. So, if there will be kapatyo, he cannot become a guru. Jika dia seorang kapati, seorang yang penuh kemunafikan, dia otomatis dia tidak berkualifikasi untuk menjadi guru. So, the oxen, you know, oxen who carry the car, bullock cart. So they just carry the heavy load. Ya, seperti kereta yang ditarik oleh sapi itu, ya, hanya membawa beban yang berat saja. That type of guru, they are carrying only ignorance. Ya, karena guru seperti itu hanya membawa kebodohan. So they cannot bring conclusion of the shastras. Mereka tidak mampu untuk menampilkan ya kesimpulan sastra dengan cara yang benar. So if that type of guru will get, then they will bring so much arguments, bad arguments. Ya, kalau kita menerima guru seperti itu, kita hanya akan ya menjadi ahli dalam berdebat, berargumentasi. Sadguru is not kapati, Sadguru is sarva, simple heart. Ya. Tetapi sebaliknya sadguru bukanlah orang munafik, bukan orang yang berpura-pura, tapi beliau adalah seorang penyembah murni yang sangat yang berhati sederhana. And they are also not Mayavadi, or they are not influenced by Maya. Beliau juga bukan seorang Mayawadi karena beliau juga tidak dipengaruhi oleh Maya. They are not attached to women and money. Beliau juga tidak terikat pada uang dan perempuan. They are not attached to pratishtha, triumph and prestige. Beliau juga tidak terikat dengan nama baik, ya, prestise, kemasyhuran dan penghormatan. They do not think about their body always. Beliau tidak selalu berpikir tentang badannya. They don't go against any bhaktas. Beliau juga tidak pernah menentang, ya, ataupun berseberangan dengan bhakta manapun. They do not give trouble to others. They don't give troubles to others. Beliau tidak pernah memberikan kesulitan pada orang lain. So they don't go for demigod worship. Beliau juga tidak, ya, tersangkut pada pemujaan para dewa. So they don't go for fruitive activities. Beliau juga tidak melakukan kegiatan untuk membuahkan hasil ataupun pahala. So they are not having envy towards anyone. Dan juga beliau tidak memiliki rasa iri kepada semua makhluk. They do not pretend that they are doing nam seva or vigraha seva.
Beliau juga tidak berpura-pura untuk melakukan nam sewa ataupun nam bhajan. They don't collect money for their own families. Beliau juga tidak mengumpulkan uang untuk kebutuhan keluarganya. So they are not apasampradaya. Beliau juga tidak merupakan bagian daripada apa sampradaya. They are not having atheism. Beliau juga tidak menganut filsafat ateisme. So this is the all symptom of Sadguru. Inilah semua ciri-ciri daripada seorang Sadguru. In order to come out from this influence of Maya, Dalam usaha kita untuk keluar dari pengaruh Maya, dari cengkraman Maya, this Maya is Trigunamaya Maya. dan Maya ini disebut Trigunamaya Maya, yang artinya Maya itu terdiri daripada Triguna. These three modes of nature influence is there. Ya, di dunia ini selalu ada pengaruh dari tiga sifat alam material. In order to come out from the influence of this Maya, Jadi dalam usaha kita untuk keluar dari cengkraman Maya ini, dari pengaruh Maya ini, one has to surrender unto the lotus feet of Sadguru or Sri Guru. ya, seseorang hendaknya menyerahkan dirinya, berlindung sepenuhnya pada kaki Padma Sadguru ataupun Sri Guru. In Srimad Bhagavatam it is stated, Nudeyamadyam sulabham sudurlabham prabham sukalpam guru karmadharam mayanukule navasate ritang uman bhavabding nataret swatmaha. This body, human body is just like a very good boat. Ya, dijelaskan Dri Deham Sulabam Sulabam ya, Sukalpam Guru Karandara. Jadi badan kita ini, badan sebagai manusia ini itu dibandingkan seperti perahu ataupun kapal yang dibangun dengan sangat sempurna. Though this is rare, the body is very rare achieved one. Walaupun badan ini adalah sangat jarang dicapai, badan manusia ini sangat jarang untuk bisa dicapai. But to cross over this materialistic ocean, this body is a very good boat. Tetapi pada saat yang bersamaan, badan sebagai manusia ini adalah merupakan perahu ataupun kapal yang sangat cocok, sangat tepat untuk menyeberangi samudra kehidupan material. And Gurudev is the Karnadhar, captain or navigator. Ya, dan Gurudev disebut sebagai Karnadaram. Karnadaram di sini mempunyai dua arti. Yang pertama, beliau adalah sebagai kapten ataupun nahoda yang ahli dari sebuah perahu ataupun kapal. And Krishna's instruction, Krishna Katha is just like a favorable wind. Dan juga dijelaskan, ya, ajaran-ajaran Sri Krishna, ajaran Weda itu dijelaskan sebagai angin yang favorable, yang mendorong lajunya pelayaran kapal itu. Someone getting all this opportunity, if he does not want to cross over this materialistic ocean, that means he is committing suicide. Jadi jika orang telah memperoleh semua fasilitas dan kesempatan ini, tapi dia tidak menggunakannya untuk menyeberangi samudra kehidupan material ini, sungguh-sungguh dia adalah orang yang paling bodoh dan dia sedang melakukan bunuh diri. It is also mentioned in Swata Sutara Upanishad. Juga dijelaskan dalam Sweta Swatara Upanishad. Jasya Deve Parabhakti Jas Jatha Deve Tatha Guru Tasya Te Kachita Herta Prakasante Mahatmana. Ya, Yasya Dewi Tata Guru, Jasya Deve Parabhakti. Yasya Dewi Parabhakti. Tasaite Katitahiyata Prakasante Mahatmana. So who's having so much devotion towards Bhagavan, and same type of devotion he is having towards Guru. So he realized all tattvas, all types of truths. Di dalam sloka ini dijelaskan, jika orang memiliki kebaktian yang murni, yang spontanitas, yang tidak tergoyahkan, secara seimbang, secara simultan kepada Guru dan Krishna, maka atas karunia Guru dan Krishna,
maka dia dapat menginsafi semua kesimpulan sastra. We see that all the Vaishnavas, they glorify Guru. Dan kita melihat semua sastra mengagungkan guru, memuji guru. Srila Kaviraj Goswami also, he has mentioned in Chaitanya Charitamrita. Dalam Chaitanya Charitamrita, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami juga menjelaskan, তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন one is going to serve Krishna through the guru, through Guru's mercy only. mereka yang melayani Krishna atas karunia guru, melalui karunia gurunya. Without serving Guru, one cannot serve Krishna. Tanpa melayani guru, orang tidak mampu melayani Krishna. Because when one will serve Guru's lotus feet, he will become free from Maya. Karena jika seseorang melayani kaki Padmasang Guru kerohanian, maka dia akan terbebas dari maya. As long one is in Maya, he cannot serve Bhagavan Krishna. Sepanjang orang masih berada di dalam cengkraman maya, maka dia tidak akan mampu melayani Bhagavan Sri Krishna. We can say, it is stated that in Ramanuja Sampradaya, Ramanuja was the Acharya or Guru. Ya, seperti kita ketahui dalam garis daripada Ramanuja Acharya, maka Sri Ramanuja adalah Acharya utama di sana. So Ramanuja Acharya was having so many disciples. Sri Ramanuja Acharya beliau memiliki banyak sekali murid-murid, sisya. So one time he went to a place that was little far from their ashram. Suatu saat, Sri Ramanuja Acharya bersama murid-murid beliau pergi ke suatu tempat yang jauh dari ashram beliau. So Ramanuja Acharya was going with his disciples to that place through forest and mountain area. Ya, beliau bersama muridnya menuju tempat yang dituju itu melewati desa-desa, bukit-bukit, gunung-gunung dan hutan dan sebagainya dan kampung-kampung. After walking for 3 days, they could reach that place. Setelah berjalan selama 3 hari, beliau sampai di tempat itu. That was a city area. Itu adalah daerah perkotaan. And when they reached there, all they felt so much hungry. They were having so much hunger. Dan ketika sampai di daerah perkotaan itu, semuanya merasa lapar. Ramanuja Acharya was having 2 disciples in that place. Di kota itu, Sri Ramanuja Acharya memiliki 2 orang murid. One was very rich and one was very poor. Yang satu sangat kaya raya dan yang satu lagi sangat miskin. The rich disciple name was Jagnesa. Ya, muridnya yang kaya raya itu bernama Yajnesa. And the poor disciple name was Bharadacharya. Ya, dan muridnya yang miskin itu bernama Barada Acharya. So Bharadacharya was very poor. He was every day he was going for begging alms from door to door. Ya, Barada Acharya adalah murid Sri Ramanuja yang sangat miskin. Untuk memelihara hidupnya setiap hari mereka berkeliling hanya untuk meminta biksa. When they come back, when he comes back, then his wife cooks. Ketika dia kembali dari meminta-minta itu, dari minta biksa itu, kalau dia mendapatkan sesuatu baru, istrinya masak. But both husband and wife, they were not having any type of moroseness for this. Ya, Barada Acharya bersama istrinya, kedua-duanya sangat bahagia. Mereka tidak pernah murung atas keadaan hidup yang mereka lewati. They were very happy. Mereka sangat puas, sangat senang. So Ramanujacharya, he knows that the Jagnes was a very rich fellow, so he went with all disciples to his house. Dan Sri Ramanuja Acharya tahu bahwa
Yadnyesa, salah satu muridnya itu dia sangat kaya raya. Karena itu beliau datang ke dekat rumah ya muridnya itu bersama murid-muridnya. So he sent his 2 disciples to speak to Yajnesha to arrange prasad for them. Ya, kemudian Sri Ramanuja Acharya mengirim 2 muridnya untuk menyampaikan pesan kepada Yajnesha supaya Yajnesha dan keluarganya mempersiapkan prasadam untuk mereka semua. When Yajnesha came to know that Gurudev is here with his disciples, he became very happy. Ketika Yajnesha tahu bahwa Sri Ramanuja Acharya bersama murid-murid beliau ada di kota itu, dia menjadi sangat senang. He was just without saying anything to these 2 devotees, he went inside and he was preparing how to receive Gurudev. Ya, dan tanpa mengatakan apapun, hanya mendengarkan, oh Guru Maharaj sekarang ada di sini, pesan yang disampaikan itu. Dia tahu gurunya ada di kota itu, dia segera meninggalkan, menerima pesan itu dan kemudian begitu saja meninggalkan 2 penyembah itu dan dia masuk ke dalam rumahnya dan mempersiapkan segala hal di dalam. These 2 disciples, they were just waiting and waiting and waiting. Ya, 2 murid itu hanya menunggu dan menunggu dan menunggu terus. Yajnesha did not come back. Yajnesha tidak pernah keluar lagi untuk menemui kedua saudara segurunya. Finally, these 2 devotees came back to Ramanujacharya informed that Yajnesha is not giving any importance. He was busy and he did not tell anything to us, so we came back. Dan setelah begitu lama menunggu, akhirnya beliau bosan menunggu dan datang kembali kepada Sri Ramanujacharya, kepada gurunya menyampaikan, oh Yajnesha dia masuk ke dalam rumahnya dan dia tidak pernah kembali, tidak pernah menyatakan apa dia menerima ataupun dia tidak pernah menyatakan apapun, dan tapi dia hanya sibuk saja di dalam, dia tidak keluar. Then Ramanujacharya said, let us go to another disciple house. Kemudian Sri Ramanuja-Acharya mengatakan, ya jika demikian mari kita pergi ke tempat lain, ke rumah muridku yang satunya lagi. So they came to Baradacharya's house. Kemudian Sri Ramanuja-Acharya datang ke rumahnya Sri Barada Acharya. So when they called Baradacharya was not there in the house. He has gone for begging. Ketika Sri Ramanuja sampai di rumah muridnya Barada Acharya, beliau memanggil, mengetok pintu, tapi ketika itu Barada Acharya tidak ada di rumah, dia sedang pergi untuk mencari biksa. But his wife Lakshmi was there. Tetapi istrinya yang bernama Lakshmi ada di rumah. So when she heard that Gurudev is here in his doorstep, but she could not come out because she was having a sari which was totally broken sari. His body can be exposed, so she didn't come out of shyness. Ya, dan Lakshmi karena rasa malu, karena dia sangat miskin, dia hanya punya satu sari dan juga sudah robek-robek, dan dia baru habis mandi dan sarinya itu sedang dijemur begitu. Dia tidak berani keluar untuk menyambut gurunya dan saudara-saudara segurunya. So Ramanujacharya could understand this, so immediately he threw his yogapato to Lakshmi. Dan tentu saja Sri Ramanuja mengerti keadaan muridnya seperti itu. Kemudian beliau segera mengambil yogapatanya, ya, cadar yang di bagian atas itu seperti yogapata, dan dilemparkan ke dalam. Ya, diberikan kepada muridnya, pada Lakshmi dia. After wrapping this yogapato on her body, she came and fell dandavat pranam to Ramanujacharya. Ya, dia mengerti kenapa gurunya melemparkan itu, kemudian dia menggunakan yogapata itu untuk melilit seluruh badannya, dan kemudian dia keluar dan sujud kepada guru, kepada Sri Ramanujacharya. Then he came with the cow dung and smear cow dung on his house floor because it was made out of mud. So then he put one mat, grass mat, and asked Gurudev to sit there. Dan kemudian Lakshmi juga membawa campuran dari air yang diisi dengan kotoran sapi dan memercikkan
itu di atas lantainya, karena lantainya juga terbuat dari lantai tanah, ya, kemudian menyapu dan membersihkan itu, dan setelah bersih dia menaruh tikar rumput dan mempersilahkan guru dan saudara-saudaranya untuk duduk di sana. He requested her Gurudev just to wait for a while, she can cook some prasadam for them. Kemudian Laksmi memohon kepada gurunya, oh Gurudev, mohon Anda berkenan untuk menunggu beberapa saat, saya akan keluar sebentar dan kemudian nanti saya akan masak untuk Anda. But no food grain was there in her house. Tapi sebagaimana kita tahu, di rumahnya tidak ada satu biji beras pun untuk dimasak. How she will do Guru Seva? Bagaimana dia dalam keadaan miskin seperti itu harus melakukan guru sewa? So immediately one thought came to her mind. Kemudian segera satu pikiran terlintas dalam pikirannya. She was young and very beautiful. Dia sebenarnya sangat muda dan cantik. In that city there was a Jamidar's son. He was always running after that Lakshmi, Iya. and she was very much lusty man, and immediately Lakshmi could think about him. Ya, di kota itu juga ada saudagar besar, ya, orang kaya di sana, dan dia mempunyai seorang putra, seorang anak yang playboy. Dan dari dulu putranya ini, tuan tanah ini sangat menginginkan untuk menikmati bersama Laksmi karena Laksmi itu sangat cantik. Dan kemudian Laksmi berpikir, oh, lebih baik saya datang ke rumah itu. So she immediately went to that rich fellow's house and requested him to give some food grains. She narrated everything, my Gurudev has come, and instead you can enjoy my body. Dan kemudian Laksmi segera datang ke rumah orang kaya itu dan mengatakan, guru saya bersama murid-murid beliau datang ke rumah saya tidak mempunyai apa-apa untuk melayani beliau, karena itu saya sekarang minta bahan-bahan untuk bisa masak, dan setelah saya mempersembahkan ini semuanya, ya, engkau ataupun kamu bisa menikmati badan saya sesuai dengan apa yang kamu inginkan selama ini. She promised to him that I will come back after my Gurudev will be satisfied taking prasadam, everything, they will go, then I will come back to you. Dan Laksmi juga sudah berjanji, setelah saya masak dan melayani guru saya dengan semua bahan ini masakan nantinya, saya akan datang kembali menyerahkan diri saya untuk, ya, engkau bisa menikmati diriku. So that young man gave some food grains and all the necessary items to Lakshmi. Dan tentu saja pemuda yang hidung belang itu segera menyetujui apa yang diminta oleh Laksmi dan segera menyuruh anak buahnya mengirim bahan-bahan masakan itu, beras, dal, sayur-sayuran, minyak dan sebagainya. Segala kebutuhan segera dikirim karena dia berbahagia. Ya, sudah berpikir akan dapat menikmati nantinya. Lakshmi cooked very nice prasadam for his Gurudev, her Gurudev and all her Godbrothers, and gave them prasadam. They were very happy by taking that prasadam. Ya, dan kemudian Laksmi memasak semua itu dan, ya, banyak jenis masakan dibuat dan dipersembahkan kepada gurunya dan juga pada semua saudara-saudara segurunya, dan mereka menikmati prasad itu dengan sangat bahagia sekali, dengan sangat senang sekali. When Gurudev, after taking prasadam, was resting with other disciples, that time Bharadacharya came back to that home. Ya, ketika Sri Ramadojia Acharya setelah selesai persat dan juga bersama-sama murid-muridnya sudah selesai persat, kemudian beliau mengasuh di tempat itu, dan ketika itulah Barada Acharya datang ke rumah. So when he saw that Gurudev is
taking rest with his all disciples in his house, he became very happy. Dan ketika Barada Acarya kembali ke rumah dan melihat gurunya bersama dengan saudara-saudara segurunya, murid-murid Sri Ramanuja Acarya mengasuh di rumahnya itu, walaupun sangat sederhana, dia merasa sangat bahagia. But he developed some anxieties how to feed prasad to all gurus and godbrothers. Kemudian dia merasa, di sisi lain dia merasa sangat cemas. Dia berpikir, bagaimana sekarang saya dapat mempersembahkan prasadam, melayani saudara-saudara dan guru saya, karena sudah keliling dia tidak mendapatkan apapun hari itu. Godbrothers and Gurudev both could understand the thought of his disciple Bharadacharya. Dan sang guru, Sri Ramanuja Acarya juga saudara-saudaranya, ya, saudara segurunya mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Barada Acarya. They all said, we are very happy, we are satisfied, we have already taken prasadam. Don't worry about it. Ya, kemudian mereka mengatakan, gurunya mengatakan, hei Barada Acarya, ya, jangan takut apa yang kamu pikirkan, jangan cemas. Kami sudah menerima prasadam di sini dengan sangat nikmat sekali, dengan puas sekali. Karena itu sekarang kami sudah kekenyangan, kami mau mengasuh dulu di sini. Kamu jangan cemas untuk melayaniku di sini. But Bharadacharya knew that in their house no food grain was there. Tetapi Barada Acarya juga mengerti, ketika dia meninggalkan rumah, tidak ada satu biji beras pun ada di rumahnya, tidak ada apa-apa di rumahnya. He was having some doubts what happened, how Lakshmi could treat them. Kemudian dia mulai ragu, bagaimana istriku Lakshmi dapat melakukan semua ini untuk guruku. So Lakshmi was very fearful. He was waiting. Ya, kemudian ya, Lakshmi merasa sangat cemas. Apa yang sedang terjadi ini? Because what will be happen when her husband will listen all these things, what he will Lakshmi say. juga takut, ya, ketika nanti suami saya mendengarkan semua apa yang sudah saya lakukan ini, jangan-jangan dia menjadi sangat marah. So Bharadacharya heard everything from Lakshmi. Kemudian Barada Acarya yang mendengarkan semua cerita itu dari istrinya, dari Lakshmi. Rather he became very happy. Tetapi sebaliknya, Barada Acarya bukan marah kepada istrinya, dia merasa sangat bahagia, sangat berterima kasih kepada istrinya. He started praising her Guru Bhakti. Dan dia mulai memuji guru bakti dari istrinya. So then Bharadacharya, he sent some remnants of Ramanujacharya to that lusty young man. Dan kemudian Barada Acarya, ya, menyuruh istrinya untuk datang lagi ke rumah, ya, saudagar itu, dan untuk memberikan mahaprasad daripada gurunya kepada pemuda yang hidung belang itu. By the mercy of Ramanujacharya, that young man's mind changed. Ya, atas karunia dari, ya, Sri Ramanuja Acarya, karena dia telah memperoleh mahaprasad dari Sri Ramanuja Acarya, maka otomatis, ya, pemuda hidung belang itu disucikan, pikirannya ada berubah dan hatinya berubah, tersucikan. He came to Ramanujacharya and just fell Dandavat Pranam and begged forgiveness from him, and he wanted to take shelter at his Lord's feet. Dan kemudian pemuda itu akhirnya datang kepada Sri Ramanuja Acarya, bersujud di sana dan memohon maaf atas kesalahan yang dia telah lakukan, atas tindakan dan pikirannya yang begitu bejat terhadap murid yang terhormat itu. Ya, dan akhirnya beliau juga pemuda itu juga mohon perlindungan dari Sri Ramanuja Acarya. This is causeless mercy of Gurudev, causeless mercy of Vaishnava Thakur. Inilah karunia yang tiada sebabnya dari Gurudev, dari Vaishnava Thakur.
So he came with so many disciples to Lakshmi's house, Bhadracharya's house. Ya, beliau Sri Manuja Acharya datang dengan begitu banyak murid-murid beliau ke rumah Barada Acharya, ke rumah Laksmi, And took prasad there. dan beliau menerima prasad di sana. Finally, one lusty man, devotee, became a bhakta. Dan akhirnya seorang playboy, seorang pemuda hidung belang menjadi penyembah. So when Lakshmi Devi, Bharadacharya both went to that young rich man with prasadam, that time Bharadacharya stood outside the door and Lakshmi went inside. Ya, dan ketika Barada Acharya bersama istrinya Laksmi datang ke rumah itu untuk membawa prasad. Ya. Kemudian Barada Acharya berdiri di depan rumah, di depan pintu orang itu, pemuda itu, dan menyuruh istrinya masuk, ya, membawa prasad itu. After taking that prasad, that young man developed just motherly behavior towards Lakshmi Devi. Ya. Said, "You are my mother." Ya, dan kemudian setelah pemuda itu menikmati prasad dari Sri Ramanuja Acharya, maka pemuda itu segera berubah pikiran dan hatinya dan menganggap, menerima Laksmi sebagai ibunya. He repented. Dia sangat menyesali apa yang telah dia pikirkan, apa yang dia lakukan selama ini. And he condemned himself. Dan kemudian mulai menyalahkan dirinya, mencaci dirinya. So you have offered this body to Bhagavan Krishna. Dan dia mengatakan dia telah menyerahkan badannya untuk Bhagawan Sri Krishna. And I look at your body in lusty eyes. Ya, ya. Dia mengatakan, engkau telah mempersembahkan badanmu untuk guru dan melayani Tuhan Sri Krishna. Tetapi betapa bodohnya diriku melihat memandangi badanmu itu dengan penuh nafsu. Your body is to be enjoyed by the Supreme Lord. Ya, oh Laksmi, oh ibu, ya, badanmu ini sepantasnya hanya dinikmati oleh personalitas Tuhan yang Maha Esa. So I developed some lusty desire to enjoy your body. Tetapi malangnya karena pengaruh kebodohan, aku mengembangkan keinginan untuk menikmati badanmu dengan penuh nafsu. I'm such an offender. Can your Gurudev shower mercy on me? Ya, kemudian dia mengatakan, saya begitu, ya, kesalahan yang telah saya lakukan terhadap dirimu begitu besar. Mungkinkah gurumu dapat memaafkan diriku ini? Lakshmi came outside and spoke everything to her husband Bharadacharya. Kemudian Laksmi keluar dari rumah itu dan menyampaikan semua cerita itu kepada istri dan kepada suaminya, pada Barada Acharya. So they spoke to Ramanacharya and Ramanacharya showered mercy on that rich fellow. Dan kemudian mereka datang menyampaikan cerita itu pula kepada Sri Ramanuja Acharya, dan Ramanuja Acharya mengatakan, ya, saya akan memaafkan orang itu dan saya akan memberikan karunia. He gave initiation to him. Dan akhirnya Sri Ramanuja Acharya memberikan inisiasi kepada pemuda itu. This is the symptom of Sadguru. Inilah ciri dari seorang Sadguru. So they don't see someone is having so much wealth. Beliau tidak melihat, ya, karena seseorang itu dia memiliki harta benda yang banyak. They don't see that someone has taken birth in a high class family. Beliau juga tidak mempertimbangkan bahwa seseorang lahir di keluarga bangsawan yang sangat tinggi. They don't see that their disciple should be very knowledgeable person, learned person. Beliau juga tidak mau mempertimbangkan bahwa muridnya itu sangat terpelajar. So for their own pleasure, for the money, they never go to any rich fellow's house. Ya, untuk urusan uang beliau tidak pernah mau datang ke orang-orang kaya. So now from this Ramanacharya story, you can understand what the real Guru Seva is. Jadi dari cerita dari Sri Ramanuja Acharya ini kita dapat mengerti
apa itu guru sewa dalam arti yang sebenarnya. How nicely Lakshmi Devi could do Guru Seva. Ya, kita dapat melihat betapa baiknya Laksmi melaksanakan guru sewa kepada gurunya. Other hand, this rich disciple Jagnes, when he saw that Ramanacharya and his associate disciples are not coming to his home, he was disturbed. So he immediately searched where the Gurudev is. So he Kemudian di knew. sisi lain, Yadnyesa, ya setelah dia mempersiapkan dan menunggu begitu lama, guru dan saudara-saudara segurunya tidak datang ke rumahnya. Dia mulai cemas dan akhirnya mencari-cari di mana guru saya sekarang. He knew Bharadacharya, another godbrother is there. Dan dia juga tahu bahwa ya dia memiliki satu saudara seguru di kota itu, yaitu Bharadacharya. He came to Bharadacharya house and he saw the Ramanacharya and his associates are sitting there. Ya, dan kemudian dia datang ke rumah Bharadacharya dan sampai di rumah Bharadacharya, ya, Yadnyesa melihat gurunya dan bersama saudara-saudara segurunya ada di rumah itu sedang duduk. So he fell dandavat pranam to Gurudev. Kemudian dia mempersembahkan dandavat pranam sembah sujudnya kepada Gurudev, kepada gurunya, kepada Ramanujacharya. And he was very much concerned that he could not serve nicely to Gurudev and godbrothers. Dan dia sangat concern, sangat perhatian dan sangat menyesali karena dia tidak mampu untuk melayani gurunya bersama murid-murid bersama saudara segurunya yang lainnya. So Ramanujacharya said to him that you have committed Vaishnava offense. Kemudian Sri Ramanujacharya mengatakan kepada Yadnyesa, oh Yadnyesa, engkau telah melakukan Vaishnava aparat. Therefore I did not take prasad in your house. Karena itulah aku tidak mau minta prasad di rumahmu. You did not ask anything to your guru, godbrother Guru Vrata, but you went inside and you were busy and you did not think about your godbrothers. So finally they came back to me. Ya, kenapa? Apa kesalahanmu ketika aku mengirim dua saudaramu datang untuk memberitahu dirimu? Engkau tidak bertanya, engkau tidak menyambut saudaramu dengan baik, tapi kamu langsung masuk ke dalam rumahnya dan ke dalam rumahmu dan kamu tidak pernah keluar untuk bicara dengan saudaramu. Karena itulah kedua saudaramu ini, kedua muridku ini kemudian datang lagi kepadaku. Jagnes said, I was so much overwhelmed, joyful by listening that you have come to my house, so I forgot about these two devotees. Kemudian Yadnyesa mengatakan, oh guruku, maafkan rasa kesalahan hamba ini. Karena begitu saya mendengarkan bahwa guru akan datang ke rumah saya begitu bahagia, ya, begitu bersemangat untuk melayani Anda, dan saya lupa dengan kedua saudara saya yang datang kepada saya. I was busy how to receive you nicely. I was busy for that. Ya, dan saya sibuk di dalam untuk berusaha untuk mempersiapkan dapat menerima Anda dengan sebaik-baiknya. Karena itu saya lupa. So Ramanujacharya said that your own joy will not help you to serve Vaishnava and Guru. Your own joy or happiness. Ya. Kemudian Sri Ramanujacharya mengatakan, kebahagiaan dan kesenangan semangatmu itu tidak bisa digunakan untuk melayani penyembah-penyembah atau Vaishnava lainnya. A Vaishnava should not see for his own pleasure. Seorang Vaishnava hendaknya jangan melihat apa yang dia lakukan untuk kepuasan dirinya. Therefore it is said, Nija Premanande Krishna Sevananda Badhe Syanandar Prati Bhaktir Hoy Mahakrodha. Nija Premananda. Nija Premanande. Krishna Sevananda Badhe. Krishna Sevananda Badhe. So how Krishna will get pleasure, we'll have to see that. Ya, jika kita ingin mempersembahkan pelayanan
kita hendaknya selalu berusaha untuk melihat, mempertimbangkan bagaimana Krishna dapat dipuaskan. By developing happiness inside our heart for our own, that is really will not allow us to serve Krishna nicely. Ya, jika kita dengan pelayanan yang kita harapkan ataupun yang ingin kita lakukan, kita merasa bahagia sendiri, ya, itu akan menjadi penghalang besar untuk kita dapat melayani Krishna dengan baik. So those who are real Vaishnava Bhakta, they develop anger on themselves when they become very blissful or joyful. Ya, dan mereka para penyembah murni Tuhan mengembangkan kemarahan pada dirinya ketika dia merasa bahagia, merasa senang karena pelayanan yang dia lakukan. In our own happiness, there is bhukti, desire for enjoyment. Dalam kepuasan diri kita, dalam kebahagiaan diri kita, ada bukti di sana, ada keinginan untuk memuaskan diri kita. There is no question of seva, service. Sehingga karena ingin kepuasan untuk diri kita sendiri, maka tidak ada sewa lagi di sana. So now Jaggesh could understand what is his mistake is. Sekarang Yajnesa dapat mengerti apa kesalahan yang telah dia lakukan. He started crying, holding the lotus feet of Gurudev and begging forgiveness from him. Ya, dia menangis, ya, bersujud dan memegang kaki Padma gurunya, mohon maaf dari Sri Ramanuja Acharya Guru Keramat. Ramanujacharya said, "You have committed offense at the lotus feet of these two devotees. You just beg forgiveness from them." Kemudian Sri Ramanuja Acharya mengatakan, "Hei, Yajnesa, kau melakukan kesalahan kepada dua orang muridku yang kukirim ke sana. Kepada mereka kau bersalah. Bersujudlah kepada dia, mohon maaflah kepada dia." Finally, Jaggesh again begged forgiveness from all the Vaishnava disciples of Ramanujacharya. Ya. Dan akhirnya Yajnesa juga akhirnya memohon maaf kepada semua murid-murid Sri Ramanuja Acharya yang hadir di sana. All the Vaishnavas requested Ramanujacharya to forgive him. Ya, dan akhirnya semua Vaishnava memohon kepada Sri Ramanuja Acharya untuk dapat memaafkan, ya, Yajnesa. And Ramanujacharya forgave Jaggesh. Jaggesh invited them to come to his house to take prasad again. Ya, kemudian Sri Ramanuja Acharya memaafkan muridnya Yajnesa, dan kemudian Yajnesa mengundang kembali Sri Ramanuja Acharya bersama semua saudara-saudara segurunya untuk dapat, ya, menerima prasadam dari dia. So then Ramanujacharya with all his disciples went to his house and took prasad again there. Ya, dan kemudian ketika jalan kembali lagi, ya, beliau Sri Ramanuja Acharya berjanji untuk datang ke rumah, ya, Yajnesa dan untuk menerima prasad bersama-sama di sana. From this we can understand what is the real Guru Seva is. Dari hal ini kita dapat mengerti apa itu guru sewa dalam arti yang sebenarnya. So we should be very serious when we are serving Guru. Karena itu ketika kita melayani seorang guru kerohanian, kita hendaknya menjadi sangat-sangat serius. Thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Srila Gurudev ki Jai. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai. Shri Radha Rasaswar ki Shri Shri Jagannath Baldev Devi ki Shri Shri Gaunitai ki Samveta Gaura Bhaktivinoda ki Nitai Gaur Shri Srimad Chaitanya Chandras Guru Maharaj ki. Any question? Ada pertanyaan? Silakan. One question, Hare Krishna. I asked about that service to Vaishnava or Guru. Sometimes the devotees, the disciples should ask, what should they do? That what is the instruction of your Guru? That will they do? Whatever they want to do,
they should ask first. But sometimes, just like the case of Hridaya Chaitanya, that without the instruction of his guru, he was prepared for the like story of Hridaya Chaitanya. He prepared for Gora Purnima celebration when his guru was out of his ashram. Then when his guru came, because he sent a letter for invitation for celebration, his guru coming then angry like anything, because Hridaya Chaitanya doing service without instruction of his guru. Then what is the answer that we have to do seva by the instruction of guru only, or we just can do like whatever we want to do, like service, then this will be pleasure to guru. Hare Krishna. We should always get instruction from Guru to do seva. Jadi Cannot do seva without Guru's instruction. Jadi kita tidak bisa melakukan pelayanan apapun tanpa perintah guru. Jadi tadi pertanyaan Prabu Anantawijaya, ya, apakah setiap pelayanan yang akan kita lakukan harus menunggu perintah guru? Kemudian beliau memberikan contoh dari kehidupan Hridaya Chaitanya. Ketika gurunya pergi keluar, ya, dia kemudian mengambil inisiatif untuk perayaan Gora Purnima, menyebarkan surat undangan dan sebagainya, mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, tapi sebelumnya dia belum konsultasi dengan gurunya. Tapi setelah gurunya kembali, gurunya mengetahui apa yang dilakukan oleh muridnya itu, oleh Hridaya Chaitanya. Kemudian Hridaya Chaitanya, gurunya menjadi sangat marah kepada Hridaya Chaitanya. Nah itu kemudian Anantawijaya Prabhu bertanya, apakah untuk setiap perintah kita harus bertanya kepada guru ataupun harus atas perintah guru gitu. Jadi Guru Maharaj sudah menjawab dengan tegas bahwa tanpa perintah guru tidak ada yang namanya pelayanan yang kalau kita lakukan atas keinginan kita sendiri. He was doing nice thing. Gaura Purnima festival is a nice thing, but how it will be successful if Guru's mercy will not be there? Jadi kembali pada cerita tadi yang disampaikan sebagai alasannya, ya, Hridaya Chaitanya melaksanakan perayaan Gora Purnima dengan sangat baik sekali begitu. Tapi bagaimana dia bisa mencapai sukses dan melakukan pelayanan dengan baik tanpa karunia guru? If something will be lacking, then Mahaprabhu will not be happy. And if Mahaprabhu will not be happy, so what is the use of doing Ya, this type of kalau ada sesuatu yang kurang di sana, bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu bisa bersenang hati? Jika Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak bersenang hati, bagaimana hal itu dapat dikatakan sebagai sebuah pelayanan yang baik? But without Guru's mercy, if I can do some festival, then the pride will also develop that I did it. Ya, jika tanpa karunia guru, kemudian kita melakukan festival perayaan dan kemudian kita sukses melakukan itu dan kita berpikir, oh saya yang melakukannya. Before doing anything, we must pray to Guru, we must get his approval or his mercy so that we can do any activities. Ya, sebelum kita melakukan pelayanan apapun, kita hendaknya selalu berdoa kepada guru dan mohon karunia dari beliau agar kita dapat melakukan pelayanan untuk memuaskan Krishna, untuk memuaskan guru, untuk melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa karunia dan petunjuk guru, kita tidak akan dapat melakukan pelayanan dengan baik. Kemudian tanpa karunia itu, kalau kita tidak berdoa terlebih dahulu, kemudian kita mencapai sukses, kita menganggap saya yang melakukan. Ya, udah agak nih gitu. Ya.
Maka itu yang disebut kesombongan keakuhan yang timbul. Even if we are doing something very good, but we still will have to beg mercy from God. Bahkan ketika kita mampu melakukan sesuatu yang baik sekalipun, ketika itu juga hendaknya kita berdoa, oh Guru, hanya atas karunia Anda lah yang melakukan ini. Hambanya sebagai alat, sehingga ya hal ini, perayaan ini, festival ini menjadi berjalan dengan baik hanya atas karunia Anda. Ada yang lainnya? Haribol Muda. Berkaitan dengan cerita tadi, di mana istrinya Barada, di mana Barada tidak ada di rumah dan istrinya melayani guru dengan sangat baik. Dan dalam kaitannya dengan etika, di mana saya pernah membaca pelajaran dari Guru Dev bahwa pada saat Belwa Mangala Thakur datang kepada rumah seorang penyembah itu, kalau seorang istri menemui saja seseorang yang dianggap prostitusi kan gitu, apakah kaitannya dengan pelayanan terhadap guru itu sudah tidak berlaku hal itu, etika seperti itu? Itu bagaimana, Bro? Jadi membingungkan di sini cerita ini. Terima kasih, Bro. So he want to get more explanation because he's a little bit confusing after hearing this story just Gurman telling about Lakshmi without the permission of his husband, and try to do service to her guru, yeah, by coming to the last demand like that and serve Guru nicely without permission. But the other side, he heard from Guru Dev class that when Bilwa Mangala Thakur come to the prostitute like that, this if men come to the house of the woman, that considers prostitute. So how in these two story look like confusing? If we the Guru, we doing service to Guru, all other etiquettes can be could be ignored. For serving to Guru, we should not follow any etiquette. No need to follow any etiquette. Seva, Guru Seva is the most important thing. Jadi pelayanan kepada guru adalah hal yang terpenting. What is the, Jika aturan dan peraturan ataupun etika itu justru menghambat pelayanan kita kepada guru, itu pun bisa diabaikan. what is the connection with Bilamal Thakur? I don't understand. Apa hubungannya dengan Bilwa Mangala Thakur? Ini dua cerita yang berbeda. Gitu. Pada saat Bilwa Mangala Thakur mengikuti seorang ibu pulang. Oh iya. Pada saat sampai di rumah ibu itu, dia berbicara kepada suaminya bahwa ada seorang sadhu yang datang gitu kan. Karena Guru Dev menjelaskan istri ini tidak boleh menemui siapapun tanpa izin suaminya kan begitu. So the story when Bilwa Mangala Thakur after meet with Chintamani, and Chintamani give instruction that if you could use your interest to my body to like that, and then when he proceed to Vrindavan, and then on the way he saw the one Mataji take bath, and then after that Mataji know that someone was watching, and then she go back home in hastily, and then at home she said to her husband that one sadhu was following me like that.
So then in that story, Gurudev said that one wife should not meet any or speak with any man without the permission of husband, like that. Which one is the most important? Mana Here- yang paling penting? Here husband is not there, husband has gone out, then Lakshmi was responsible how to make prasad for Guru. So then Guru will be satisfied, Guru Seva, the most important thing. Even if she will be considered as prostitute, she didn't mind for that. But that case is different. Her husband is in the house, so how she can speak to that Man, Bilamangal Thakur without husband's permission. permission? Ya. Di sinilah kita harus mengerti ya betapa pentingnya guru bakti itu. Demi untuk kepuasan guru, walaupun guru suami tidak di rumah, kalau guru datang, ada kewajiban istri untuk melayani guru dengan sebaik-baiknya. Ya. Tapi dalam cerita Bilwamangala Thakur itu, ya ketika Mataji itu kembali ke rumah, suaminya ada di rumah, bagaimana dia bisa bicara kepada sadhu yang mengikutinya tanpa seizin suaminya begitu? Ya. Karena suaminya ketika itu ada di rumah. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya guru bakti itu. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Can one say that also nothing bad will happen? That she knew that when she served the Guru, that everything good will come out from that? That there will be no harm from her? She didn't think about that. She was thinking how to serve Guru. Something bad will come, good will come, she didn't think. She was very much eager to serve Guru. Jadi dalam hal ini, ya, Lakshmi tidak pernah berpikir apakah dia akan, karena dia datang, bahkan dia sudah berjanji untuk menyerahkan dirinya kepada anak muda itu, gitu, kepada pemuda hidung belang itu. Ya, demi untuk melayani guru, dia rela untuk mengorbankan kehormatannya. Apa artinya badan ini kalau dipertahankan kesuciannya tapi tidak bisa memuaskan guru? Jadi dia tidak pernah berpikir apakah dia akan menerima reaksi baik ataupun reaksi buruk, karena dia melayani guru. Yang penting guru saya puas. Saya tidak peduli dengan apa sebutan bagi saya. Inilah yang disebut guru bakti. Dia mengorbankan segala kehormatan, segala ya hal apapun demi untuk kepuasan guru. Oke, sudah. Belum lagi. Baik, Krishna Guru. Tadi kan ada dalam pemaparan dari cerita tadi, di mana satu siapa Yagyesa itu mereka menikmati kebahagiaan sendiri untuk mempersiapkan gurunya, kan gitu Pak ya. Nah, sehingga di sini tidak digolongkan, tidak bisa dipakai untuk melakukan guru bakti, kan gitu. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan dalam kegiatan kita sehari-hari, misalnya kita melakukan suatu pelayanan tertentu, kan gitu Pak. Kemudian seharian seperti itu misalnya, kemudian sore kita datang, mungkin badan sudah capek, tapi kita berbahagia, kemudian merasa senang meskipun badan capek, tapi ada hati senang. Apa ini termasuk senang-senang sendiri gitu? Yeah. Sridhar Krishna Prabhu has a question in relation with Yagyesa. After he heard that Guru will come and want to take prasad like that, he just
go inside, yeah, without speak further with the two God brothers and become joyful and happy and preparing everything. But that Guru Maharaj already said that that kind of happiness cannot use to even make the devotee forget to do seva, Vaishnava seva and Guru seva. And so therefore now Sri Krishna Prabhu asked a question that if we going almost all day, yeah, doing service or meet the devotees, doing program like that, and when we go back after doing all the service, then even we are feel tired, but inside our heart we are feel happy and feel joyful like that. Is that considered as the symptom of our own happiness, or is not proper? We feel like that. Is that what is the difference with the joyful with in what the joyful was filled by Yajnesa like that? Is that same like that, or? Yajnesa, he was having all the wealth, everything, so he was thinking how nice way I will receive Guru. Therefore he became very happy that I can do it. Yeah. Jadi Yajnesa karena dia merasa sebagai orang kaya, ya, karena itu dia merasa telah mendengarkan bahwa gurunya akan datang. Saat itu, oh ya saya mampu melakukannya. Ya, karena itu dia lupa sampai dengan saudaranya, ya, menyapa dan sebagainya seperti itu. He was not thinking about Guru and Guru's disciples or Godbrothers. He was thinking about his own happiness. Dia tidak berpikir lagi tentang guru ataupun saudara segurunya, tapi dia berpuas dengan kebahagiaannya sendiri, dengan kesenangannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Therefore he forgot how long he is making them to wait. Yeah. These two disciples came from Ramanujacharya. Karena itu dia sampai melupakan, karena dia berbahagia dan begitu usuk dia mempersiapkan, ya, atas kekuatan dia sendiri, sampai dia lupa dengan utusan daripada gurunya, dua saudaranya yang di sana menunggu begitu lama, tidak disapa, bahkan apalagi untuk menyuruh duduk ataupun memberikan sekedar air begitu. Ya, dia sampai lupa dengan pelayanan yang lainnya. The instance, the example can be given here about Mahaprabhu and Govinda. Nah, di sini cerita yang lebih jelas sekali, yang lebih instan lagi dapat dikatakan, disampaikan oleh Guru Maharaj, itu cerita antara Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan Govinda. Every day Govinda, he massages the feet of Mahaprabhu, then after that he goes for prasadam. Jadi setiap hari, ya, tugas Govinda adalah melayani, yaitu memijit kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan setelah dia selesai melakukan pelayanan itu, kemudian barulah dia pergi untuk prasad. When he came to Gambhira, the doorstep, Mahaprabhu is sleeping in such a way, he cannot go inside. Ya. Dan ketika kemudian pada suatu petang ataupun malam, ya, Govinda datang ke Gambhira, ke kamar di Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu telah tertidur sedemikian rupa, terlentang, menghalangi pintu masuk begitu. Sehingga Govinda tidak bisa masuk untuk memijat kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu karena beliau di dalam ruangan, dan beliau tidur, dia menghalangi pintu masuk. So he put his chadar on the body of Mahaprabhu, then he jumped Mahaprabhu and came to other side and started massaging his feet. Dan kemudian dia berpikir, gimana saya bisa masuk? Kalau saya membangunkan Sri Chaitanya Mahaprabhu, ini sebuah kesalahan karena dia sudah tidur lelap begitu. Kemudian dia berpikir, oh iya. Kemudian dia membuka cadarnya dan ditaruh di atas badan Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan kemudian dia melompat
ambil lagi cadar itu lebih lanjut melakukan pelayanan memijit kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then after messaging, he could not go out. Dan setelah selesai memijit kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu, dia tidak bisa keluar untuk pesan. So when Mahaprabhu got up, he saw the Govinda is sitting inside him. Dan kemudian setelah Sri Chaitanya Mahaprabhu terbangun, beliau melihat Govinda berada di dalam. Then he inquired whether Govinda has taken prasadam or not. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu bertanya, "Oh Govinda, apakah kamu sudah prasad atau belum?" He said, not yet. Tapi Govinda mengatakan, "Belum, Tuhanku, my Lord." Mahaprabhu said, why you did not go for prasadam? Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu bertanya, "Kenapa kau tidak pergi untuk prasad?" Because you are sleeping on the doorstep, how can I jump you and go outside? Kemudian Govinda mengatakan, "Karena Anda tidur terlentang di depan pintu, bagaimana saya bisa meloncat dan keluar untuk prasad?" Then Mahaprabhu said, how you came inside? Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu bertanya lagi, "Bagaimana caranya kamu masuk ke dalam?" Saya juga masih tetap tidur tadi. I came inside jumping over your body. Saya datang masuk ke dalam dengan menaruh cadar di atas badan Anda dan saya meloncat di badan Anda. Why cannot go like that? Kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama untuk bisa keluar? Because that was for your pleasure, this is for my pleasure. For my pleasure, I cannot do this. Ya, saya masuk ke dalam untuk kepuasan pelayanan pada kaki Padma Anda. Sedangkan kalau saya meloncat lagi keluar untuk prasad, itu untuk kepuasan diri saya. Itu yang tidak dapat saya lakukan. For our own pleasure, we cannot deviate. Ya, jadi untuk kepuasan diri kita, jangan kita melanggar aturan dan prinsip. Tapi demi untuk kepuasan Guru dan Krishna, kita boleh melanggar etika. Kalau etika itu menghambat kemajuan kita, menghambat pelayanan kita. You know this, our Gurudev's Charita, what happened to Gurudev? One time we are all returning back from Mayapur to Bhubaneswar by car. Suatu ketika, ya, bersama-sama dengan Guru Dev, dengan para penyembah kembali dari Mayapur dengan naik mobil. We are three devotees and Gurudev. Totally we are 4. Ya, jadi ketika itu Guru Maharaj bersama Guru Dev dan 2 penyembah lainnya, jadi berempat. So, in Mayapur, Gurudev's one disciple is there. He packed one tiffin container, puri and sabji and many things, items for Gurudev to get on the way, to take on the way. And we came with that prasadam until Balasur. Dan kemudian ketika akan berangkat dari Mayapur, salah seorang murid Sila Gurudev di Mayapur mempersiapkan prasad, ya, dengan rantang-rantang itu, ya, ada ada puri, ada sabji dan sebagainya, ya, untuk dibekali untuk Gurudev, dan kemudian, ya, bekal itu dibawa sampai Balasur. So, on the way, Gurudev didn't take anything. We also didn't take anything because Gurudev didn't take. So how can we take? Jadi sepanjang perjalanan sampai dari Mayapur sampai Balasur itu semuanya puasa, tidak makan apa-apa. Karena bagaimana murid bisa prasad kalau guru tidak prasad? Maybe 8:30 or 9 o'clock we took some khichdi prasad and we came until 7 o'clock, 6:30, 7 o'clock we reached there, Balasur. And there Gurudev said, give me prasad, I am hungry. Ya. Mungkin paginya sebelum meninggalkan Mayapur itu antara jam 9 atau jam 8
sudah bersama-sama makan kiciri, kemudian dalam perjalanan ya mungkin jam 7 ataupun jam 9 malam baru sampai. Kemudian setelah sampai ya Gurudev bertanya, berikan saya prasad gitu. So when Gurudev goes outside, he takes some chuda bhaja mixture. Ya, ketika beliau keluar, beliau mengambil cuda. What is it, chuda bhaja, puffed rice or something. Ya, itu pop rice ataupun nasi yang sudah mengembang itu. And the personal servant of Gurudev, he served that one. Dan kemudian pelayan pribadi sila Gurudev melayani prasadam itu. I said to him, why you are not giving prasad we brought from Mayapur? Kemudian Guru Maharaj bertanya, kenapa tidak mempersembahkan prasad yang kita bawa dari Mayapur? Then he gave one piece of cake to Gurudev. Kemudian penyembah itu hanya memberikan satu potong cake, ya, roti kepada Gurudev. Gurudev doesn't take cake in the night time because he doesn't take sweet. Ya, dan Gurudev tidak mau makan cake ya, pada malam hari karena itu manis. Dia tidak mau menerima makanan-makanan yang manis pada waktu malam. You say kue or what? Kue, cake. Ya. So then I said, why you are not giving the prasad we brought from Mayapur? Kemudian lagi Guru Maharaj, kenapa tidak memberikan mempersembahkan prasad yang kita bawa dari Mayapur? That's okay. Kemudian penyembah itu pelayan pribadi Guru dan mengatakan, oke, baik. I did not understand what is the reason why he is not giving prasad to Gurudev. Ya, dan Guru Maharaj tidak bisa mengerti kenapa Pak penyembah itu tidak mempersembahkan prasad itu, tidak memberikan prasad yang dibawa dari Mayapur itu kepada Gurudev. Gurudev was observing all these things. Dan Gurudev memperhatikan semua hal ini. So he became very angry. Kemudian beliau menjadi sangat marah. Give me whatever is there, Baba, give me. Ya, berikan saya apapun yang ada di rantang itu, berikan saya gitu. So then, after some time I asked that person servant, why you did not give? Puri sabji was there, why did you give to Gurudev? Gurudev was so hungry. You gave only little chuda bhaja, just what is this? Dan kemudian setelah itu Guru Maharaj bertanya kepada penyembah itu, kepada pelayan Gurudev, kenapa kamu tidak memberikan puri dan sabji yang kita bawa dari Mayapur? Kenapa kamu hanya memberikan baja pop rice itu saja kepada Gurudev dan roti? Kamu tahu Gurudev tidak mau makan roti pada waktu malam. Then he said, oh, that puri sabji I brought in my container. How can I give to Gurudev? Ya, kemudian penyembah itu mengatakan, oh, puri dan sabji itu saya taruh di rantang yang saya pakai makan sendiri. Bagaimana saya bisa memberikan itu kepada Gurudev? Then I said, you don't know about Govinda and Mahaprabhu, how Govinda dealt with Mahaprabhu? Kemudian Guru Maharaj bertanya, kamu tidak tahu cerita tentang Govinda dan Mahaprabhu, bagaimana Govinda melakukan pelayanannya pada Sri Chaitanya Mahaprabhu? So we should always see the comfort of Guru, Guru's happiness, Guru's comfort. Karena itu dalam pelayanan kita kepada Guru, kita hendaknya selalu memperhatikan kenyamanan dan kesenangan daripada Guru, bukan untuk kepuasan diri kita. That night you came back without prasad. Dan akhirnya malam itu Gurudev melanjutkan perjalanan kembali ke Bhubaneswar tanpa prasad. Just that puri sabji came from Mayapur to Bhubaneswar and back to garbage Iya. bin. Ya, dan akhirnya ya puri dan sabji dibawa dari Mayapur dan sampai di Bhubaneswar sudah rusak dan akhirnya tong sampah yang menikmatinya. So therefore we should always see the happiness of Guru. Karena itulah kita hendaknya selalu berusaha untuk menjaga dan melihat bagaimana Guru bisa senang. Okay. Baik, karena sekarang arati sedang berlangsung, kita akhir sampai di sini supaya para penyembah, para kirtania bisa mempersembahkan kirtania. Jai Srimad Bhagavatam Kata Ki Jai, Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.
Jai Jai Sisi Goranita ki jai, Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai, Sisi Radha Rasi Swarjo ki jai, Jai Jai Srila Prabhupada ki jai. Segala pujian pada Sopan. All